Di sini saya menggunakan USB TTL untuk mengupload program. Sensornya di sini saya menggunakan sensor proximity. Kita colokkan di pin 14 untuk datanya. Dan juga ada sensor magnet switch. Di sini saya hubungkan di pin 15 SP32 cam. Nah, jadinya untuk proses penguploadan ya dari laptop ke SP32 cam, jangan lupa di GPIO 0 kita jumper ke ground. Setelah itu pada USB ini yang warna merah adalah tegangan 5 volt, kita hubungkan ke 5 volt. SP32 yang berwarna hitam adalah ground, kita hubungkan ke ground SP32 cam. Nah, yang RX berwarna hijau ini ya kalau tidak salah kita hubungkan ke TX SP32 cam. Yang TX USB TTL kita hubungkan ke RX SP32 cam. Seperti itu. Nah, setelah dirangkai lalu kita colokkan ke laptop kita. Adalah program dari SP32 cam-nya. Di sini saya menggunakan beberapa library seperti include Arduino, include WiFi. Nah, di sini untuk WiFi ini saya bikin sendiri. Ini ada juga program WiFi OTA, jadinya bisa mengupload program melalui udara. Jadinya harus dalam satu jaringan gitu teman-teman, dalam satu WiFi seperti itu. Jadinya tidak perlu menggunakan USB seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya ada library Universal Telegram Bot. Untuk versinya sih terserah teman-teman mau yang terupdate atau yang versi berapa. Yang terpenting ini adalah library dari Arduino JSON teman-teman. Di sini saya menggunakan Arduino JSON versi kalau tidak salah 6.18.5 ini teman-teman. Karena gini teman-teman ya, ketika kita menggunakan SP8266 itu ya, itu Arduino JSON-nya untuk versi yang terbaru ini tidak dapat berjalan teman-teman. Nah, jadinya kalau teman-teman semisal mau menggunakan Telegram untuk keperluan project dan boardnya itu SP8266, teman-teman harus memakai library Arduino JSON versi 6.5.2 kalau tidak salah teman-teman. Nah, untuk SP826 untuk SP32 atau 32 cam, nah teman-teman menggunakan versi yang terbaru ini teman-teman. Ya, kita lihat dulu di library manager. Sabar ya, ini agak nge-lag dari wifi nya. Nah, ini teman-teman ya, untuk SP8266, untuk SP32 cam atau 32 biasa kita menggunakan 6.18.5. Nah, sedangkan teman-teman jika menggunakan ESP8266, jadinya teman-teman harus menggunakan versi ini teman-teman. Sebentar. Nah, ini 6.15.2. Ini teman-teman. Teman-teman install kalau menggunakan SP8266. Nah, selanjutnya di sini ada ada token. Ini adalah token dari Telegram kita teman-teman. Ada chat ID juga. Chat ID ini adalah chat ID di aplikasi Telegram kita teman-teman. Nah, bagaimana kita membuat akunnya agar dapat terhubung ke Telegram kita? Jadinya seperti ini teman-teman. Kita buka Telegram, kita ketikkan bot father. Nah, kita di sini start. Nah, semisal kita mau bikin baru di sini ya teman-teman ya, kita new bot. Nah, kita kasih nama di sini project cam bot. Oke, kita tulis lagi project cam bot. Oh, berarti sudah ada ini teman-teman.
pindah lagi ya, SP32 Camku port. Nah ini teman-teman ya, jadinya ini kita copy, kita masukkan ke program ini teman-teman. Kita masukkan ke sini, kita paste di sini. Nah setelah itu kita ke chat ID, kalau tidak salah my ID, my ID. Nah ini teman-teman ya, ini jadinya ini adalah ID kita. Gimana cara memanggilnya atau melihat ID kita? Kita start dulu. Nah salah ya teman-teman ya, ini get ID flash get ID. Nah ini adalah ID kita teman-teman. Nah kita kembali lagi ke codingnya. Kita di sini ada tipe data send foto, send limit, dan standby true. Nah ini adalah codingnya dari kamera. Di sini saya menggunakan sensor itu sensor magnet atau magnet switch itu di pin 15, proximity di pin 14. Ini di bawah ini adalah program untuk kamera di sini. Oke, nah di sini untuk program telegramnya, ini ketika kita tekan start maka akan muncul informasi seperti ini. Jadinya kalau kita tekan foto, nantinya SP32 cam itu akan melakukan foto. Kalau kita tekan flash, nantinya si lampu flash akan menyala. Standby ini nantinya si ESP tetap berkondisi nyala, tetapi pembacaan sensor tidak aktif. Seperti itu teman-teman. Ini adalah contoh programnya. Nah nantinya kalau kita tekan standby-nya itu true, nanti ada notifikasi dengan bacaan SP32 cam running system. Kalau off standby, SP32 cam stop running system. Seperti teman-teman. Nah setelah itu di setup, biasa kita inisialisasi sini. Nah jadinya di sini mainnya teman-teman ya, di void loop. Nah nanti di void loop ini teman-teman, if jika standby sama dengan true, setelah itu digital read magnet sama dengan 1 jika sensor magnet terbaca 1, dan send limitnya itu adalah false, maka dia akan melakukan pengiriman dengan notifikasi pintu sensor terbuka. Nah setelah itu jika if digital read proxy, jika proximity sama dengan 0 atau terbaca ada gerakan atau hambatan di depan sensor, maka dia akan mengirim pesan proses pengambilan foto dan akan melakukan foto atau pengambilan foto pada objek di depan SP32 cam. Itu teman-teman. Jika sensor proximity tidak mendeteksi adanya hambatan, maka si SP-nya akan mengirim sensor proximity tidak mendeteksi adanya gerakan. Nah setelah itu teman-teman, send limitnya kita buat true. Nah jadinya pengiriman ini hanya satu kali teman-teman dalam kondisi ini gitu teman-teman. Nah selanjutnya ini ada send foto. Kalau kita tekan foto atau flash foto, nantinya dia akan mengcapture atau mengambil foto dalam ruangan tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah sudah, ini adalah contoh programnya. Nah selanjutnya kita masuk ke ke rangkaian alatnya. Sistem keamanan pada rumah menggunakan kamera.
Nah, microcontroller yang digunakan ialah SP32 CAM. Setelah itu ada sensor limit switch. Setelah itu ada sensor proximity. Nah, jadi cara kerjanya ini nantinya akan terhubung ke sebuah pintu. Nantinya ketika SP32 CAM ini berada di mode standby dan pintu terbuka, nantinya akan mengirim notifikasi, yaitu pintu terbuka. Nah, jika ada gerakan di depan sensor proximity, nantinya juga dia akan mengirim foto ke Telegram kita. Jadinya kita mengetahui siapa sih yang masuk ke rumah kita secara mendadak lah, seperti itu. Nah, bisa kita lihat di aplikasi Telegram ini ya. Di sini tuh saya buat ada 4 mode. Bisa kita mode foto dengan menekan foto. Nah, dia sebentar lagi akan mengirim sebuah foto. Nah, ini buktinya. Nah, kalau kita ingin menghidupkan flash, kita tekan flash. Salah ya, maaf, salah, mohon maaf. Kita tekan flash. Nah, si flashnya akan menyala. Lalu kalau kita ingin mematikan flash, kita tekan flash lagi. Nah, jadinya flashnya akan kembali mati seperti itu. Nah, setelah itu kalau kita akan menjalankan sistem, kita tekan menu on standby. Nah, maka akan ada pesan SP32 CAM running system. Jadinya sistemnya akan berjalan. Nah, coba kita buka pintunya. Nah, pintu terbuka ya. Nah, ketika ada gerakan, nah mohon maaf ya, jadinya kita harus cepat berada di sensor proximity-nya. Kita coba lagi. Kita coba lagi ya. Pintu terbuka. Proses pengambilan foto. Nah, jadinya dia akan mengcapture siapa sih yang sudah memasuki rumah kita secara mendadak, seperti itu ya. Nah, jika si pemilik rumah ingin mematikan sistemnya atau dia berada di dalam rumah dan sistemnya tidak ingin dia jalankan, tekan saja off standby. Jadinya si SP tetap menyala, tapi sistemnya tidak akan berjalan. Seperti itu. Ya, demikian demikian ya penjelasan dari proyek ini. Jika mungkin ada yang tertarik untuk programnya, bisa langsung menghubungi saya di nomor di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.